Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Bukalapak yang sudah mengajak saya ketemu dengan teman-teman ini. Tadi saya ngikutin apa yang disampaikan oleh Aan ya. Saya baru tahu kami punya dua persamaan paling tidak. Pertama tentang ibu. Saya pertama pengen menulis itu gara-gara tiap hari ibu saya seorang guru SD. Pulang dari sekolah bawa buku pelajaran muridnya, kemudian dia mengasih nilai. Habis itu setelah selesai semua, beliau mengambil sebuah buku hitam dan mulai menulis. Dan saya dulu nggak ngerti nulisnya apa. Gitu. Tapi itu dilakukan hampir setiap hari. Suatu hari saya penasaran, sebetulnya ibu saya nulis apa. Gitu. Jadi suatu hari ibu saya mungkin ke pasar, saya diam-diam membuka buku itu dan kasih tahu ibu saya ya. Dan ternyata itu isinya ibu saya menulis tentang kehidupan kami, kehidupan sehari-hari. Dan untuk pertama kali saya tahu ternyata boleh ya menulis cerita kita sendiri. Dulu tahunya di sekolah mengarang bebas entah apa gitu. Menulis kehidupan sendiri saya baru tahu dari ibu saya. Dan sejak itu di usia mungkin SMP, saya mulai menulis buku harian. Nah teman-teman ada yang nulis buku harian gak sekarang? Saya punya diary loh, tapi diary saya gak pink gitu ya, gak digembok gitu. Nah mungkin menurut saya setelah saya lihat ke belakang, menulis diary setiap hari itulah yang melatih otot menulis saya tanpa saya sadar. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang suka exercise, suka olahraga, atau suka main bola gitu ya. Seperti Messi itu menendang bola sampai sebaik itu kan dia latihan berkali-kali. Kalau menurut saya untuk menulis ya kita latih otot menulis kita dengan menulis. Tanpa saya sadar. Kedua persamaan saya mungkin dengan Aan, kami sama-sama pernah di pesantren. Dan novel pertama saya sebetulnya adalah catatan saya ketika dipaksa oleh ibu saya masuk pesantren dan saya tidak mau, tapi akhirnya masuk juga karena saya nggak berani melawan perintah ibu saya. Kebetulan saya orang Minang ya, teman-teman ada yang orang Minang nggak berdarah Minang? Nah kelihatan berdarah Minang. Kita takut sekali sama ibu kita, paling nggak saya di kampung ya, karena sudah lama sekali kita di brainwash dengan sebuah legenda yang keren, namanya Malin Kundang ya. Kalau melawan sama ibu, Anda terancam jadi batu. Jadi perjalanan saya merantau umur 15 tahun dari kampung saya di Sumatera Barat, di pinggir Danau Maninjau. Berjalan 1.500 km ke ujung Pulau Jawa di Gontor, itu menjadi mungkin awal dari cerita trilogi Negeri Lima Menara. Jadi perjalanan terpaksa setengah hati, tapi kemudian mendapatkan sesuatu yang baru di tempat yang baru. Kalau saya bayangin waktu nonton Harry Potter naik Hogwarts Express itu tuh saya kebayang, dia enak naik kereta. Saya dulu naik bus 3 hari 3 malam gitu ya, sama-sama masuk asrama. Gitu. Nah teman-teman saya akan sharing sedikit ya, apa kemudian yang saya rasakan setelah sekarang saya banyak mendapatkan jalan melalui menulis. Sebuah kesimpulan sementara, karena saya masih terus menulis, bahwa menulis itu punya banyak keajaiban. Makanya saya bilang the power of writing itu luar biasa. Ada sebuah quote yang menarik yang saya suka sebut ya kalau saya ngobrol tentang menulis, bahwa tulisan itu lebih kuat daripada peluru. Mungkin orang bilang bagaimana sebuah peluru bisa lebih lemah daripada tulisan. Karena peluru kalau ditembakkan, kalau kena orang, peluru itu mematikan. Dalam sepersekian detik dia mematikan, in split second. Nah sebetulnya tulisan bukan karena masalah matinya ini. Tulisan menjadi lebih kuat karena dia menghidupkan. Dan dia tidak terjadi dalam sepersekian detik. Tulisan akan mempunyai efek lama sekali. Kalau teman-teman membaca sebuah buku, membaca puisi atau membaca sebuah novel, teman-teman buku apapun yang kita baca,
Yang sebetulnya terjadi adalah sebuah hubungan yang sangat intim antara penulis dan pembaca, karena kita membaca waktu itu kita fokus. Teman-teman boleh mendengar musik, atau sambil menonton di TV, itu semuanya bisa dilakukan sambilan. Membaca susah sekali kita lakukan sambilan. Yang terjadi adalah sangat fokus dan terjadilah dialog sebetulnya. Ini udah dibahas juga oleh Aan, dialog dirinya si penulis dan dialog internal Anda pembaca. Dan di saat itulah terjadi peristiwa menurut saya, tembakan ide-ide, perasaan, feeling si penulis masuk ke diri kita sebagai pembaca. Dan itulah dia menjadi lebih kuat daripada peluru. Kalau peluru dia hanya dalam 1 detik kemudian berhenti, tulisan akan berumur melintas waktu kita. Kalau teman-teman suatu ketika menulis, dia akan terus hidup. Kalau terus dibaca, dia akan terus memperpanjang hidupnya. Dan kalau menurut kosakata kami orang pesantren, mungkin itulah amal jariah. Yaitu amal yang terus ada setelah kita meninggal dan membawa kebaikan. Ya. Kedua, menurut saya menulis itu seperti punya karpet terbang. Yang punya karpet terbang biasanya siapa? Aladin dan cerita-cerita dalam komik atau dalam film-film Hollywood ya. Tapi saya setelah menulis merasa dalam arti sebenarnya merasa seperti punya karpet terbang. Saya anak kampung dari pinggir danau itu nggak kepikir sebetulnya bagaimana kemudian bisa sampai di beberapa tempat yang jauh dari angan-angan saya di luar negeri dan segala macam. Tapi yang mengantarkan itu adalah tulisan. Dalam arti sebenarnya, ya saya punya sebuah cerita sekitar mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Ada seorang profesor di Amerika menghubungi saya. Dia bilang, Mr. Fuadi, we would like to invite you. Kami ingin mengundang Anda ke kampus kami. Wah, saya langsung bilang, wah Anda dari kampus mana ini? Dari UC Berkeley, University of California di Berkeley, salah satu kampus terbaik di dunia. Lalu saya tanya, untuk apa? Anda datang saja, nanti cerita tentang cerita Anda. Cerita yang mana? Ya yang Anda tulis itu. Saya waktu itu kepikir, cerita saya waktu itu Negeri 5 Menara, seingat saya itu cerita anak kampung masuk pesantren. Apa menariknya buat orang di Amerika? Dia jawab, malah itu menarik karena ini cerita lokal, cerita yang punya nilai lokal yang tinggi, ada budayanya dan ada cerita tentang pesantren. Kami tertarik. Langsung saya bilang, oke, ya siap. Daripada dia berubah pikiran, dikirim tiket, saya terbang ke sana dan saya disuruh untuk masuk kelas. Jadi kayak dosen juga gitu yang ngajar, kasih public lecture, putar film Negeri 5 Menara udah ada subtitle. Dan Profesor Jeff Hadler namanya, dia bilang, Anda tahu nggak, ini buku Anda ini sudah kami pakai sebagai buku wajib di 2 mata kuliah. Wah saya GR banget waktu itu ya, gila nih novel dijadiin buku mata kuliah. Tapi untunglah saya GR-nya nggak terlalu lama gitu ya, karena kemudian saya sadar, ini bukan masalah tulisan saya bagus, bukan masalah gaya bahasa saya luar biasa, bukan itu. Banyak orang yang cara bercerita lebih bagus dari saya, pengalamannya lebih hebat lagi. Bedanya, saya menuliskan, yang lain gak nulis. Nah ini teman-teman, the difference itu adalah masalah aksi kita mau nulisin apa enggak. Dan itu yang kemudian membawa sampai seperti itu. Tapi saya sebetulnya kasihan juga sama mahasiswa Amerika itu ya, mau ujian harus baca novel, harus ngapalin Manjada Wajada gitu ya. Tapi lihat, kita bisa membawa ide-ide kita, budaya kita, apapun yang kita inginkan, yang kita sampaikan di cerita itu sampai jauh melintas lautan, melintas benua, melintas batas geografis, batas budaya, batas agama. Itu kekuatan menulis. Apalagi kalau menulis itu ya memang dengan hati ya, karena menulis itu menurut saya ya bagusnya dengan hati. Kita kadang-kadang suka di kampus menulisnya dengan kepala gitu ya. Jadilah skripsi yang orang juga susah ngerti, dosennya juga bingung gitu. Anda punya kesempatan untuk menulis dengan hati
Dan kalau menulis dengan hati biasanya sampai ke hati juga. Tidak peduli orangnya dari mana. Karena hati orang di dunia itu ya sama aja. Nah ini menurut saya yang kelebihan-kelebihan dan keajaiban menulis. Oke, ini sekedar informasi ya waktu di Berkeley, di Australia dan lain-lain. Karena inilah yang kemudian tulisanlah yang mengantarkan saya untuk bisa ke banyak tempat. Dan kalau kemudian saya dapat kemudahan untuk keliling ke 50 negara, ya hampir semua, mungkin kebanyakan, mayoritas itu karena tersebab oleh karena tulisan-tulisan. Dan kelebihan tulisan lagi teman-teman, dia tidak akan tinggal di dalam file komputer kita saja, dalam buku catatan kita saja, tapi punya kekuatan untuk pindah medium. Aan misalnya udah masuk ke film, ada tulisan yang kemudian masuk menjadi lagu, ada yang menjadi komik. Saya lagi jajakin, mungkin gak novel dijadiin games gitu ya. Jadi dia punya kemampuan yang fleksibel untuk berpindah medium, dan berpindah medium artinya akan membuat ide-ide kita atau apa yang ingin kita sampaikan lebih jauh daya jangkaunya. Saya akan coba lihatkan bagaimana apa proses menulis yang saya lakukan. Siapa tahu teman-teman cocok mau mencoba, tidak semuanya cocok ya, karena menulis itu adalah pekerjaan yang sangat individual, setiap orang punya caranya. Kalau saya proses menulis yang saya lakukan pertama bukan menulis sebetulnya. Tadi saya ingat Aan bilang tuh nulis puisi itu sebetulnya cara berpikir ya. Menulis dalam banyak hal cara berpikir. Tapi saya memulainya dari cara berniat. Jadi sebelum menulis, yang sering saya tanya pada diri saya sebetulnya niat saya apa. Kalau ini kita terapkan ke semua tulisan, bisa menurut saya. Perjelas keinginan, perjelas alasannya, reasonnya apa. Semakin jelas reasonnya, biasanya energi nulisnya semakin baik. Lalu yang kedua, kalau teman-teman menulis, apalagi menulis bukan tugas kuliah atau tugas sekolah, carilah topik yang paling lekat dengan hati kita, yang paling dekat dengan kita, dan paling senang kita berceritanya, atau paling gak senang berceritanya. Sehingga itu dekat dengan hati, dan kalau kita menulis dengan sepenuh hati, itu isi tulisan itu tidak peduli nanti tata bahasanya bagaimana, ada getarannya. Terasa kalau dibaca. Jadi carilah topik yang paling dekat dengan teman-teman. Kalau topik yang dekat dengan saya, ini kampung halaman saya. Saya lahir di sini ya, bukan di tengah danaunya ya. Ada kampung kecil di pinggir danau, dan inilah yang memulai semuanya di sini. Dan kemudian perantauan setengah hati. Ini topik-topik yang sangat dekat dengan saya, dan saya siap bercerita 3 hari 3 malam tanpa capek tentang ini, karena begitu dekat dengan hati saya. Yang dengarnya minta ampun, udahlah jangan itu lagi. Cari topik-topik seperti itu, yang teman-teman akan happy, akan senang hati untuk bercerita tentang itu. Dan how-nya gimana? Teknis ini banyak ya, teman-teman bisa baca banyak buku, bisa banyak ikut workshop, training. Dan yang paling penting menurut saya sebetulnya adalah pola pikirnya. Pola pikir bahwa menulis itu sebuah perjuangan mengalahkan diri sendiri. Dan salah satu cara yang paling utama menurut saya lakukan riset. Riset yang dalam, riset yang kalau bisa sampai merasa kita benar-benar ada dalam situasi yang kita tahu setiap detail dalam cerita saya, dalam cerita kita kalau itu adalah prosa. Contohnya kalau saya risetnya sampai bongkar lemari tua di rumah saya, mencari diari-diari lama saya, dan saya bongkar, saya baca ulang, saya kasih post-it untuk dapat beberapa nuansa yang bisa saya pakai nanti sebagai bagian dari drama di novel saya. Saya baca ulang sebuah tumpukan surat yang dikasih ibu saya, ini surat kamu setebal ini selama 4 tahun di pesantren. Ibu saya menyimpan surat saya dan dikasih nomor ya, nomor 1, nomor sekian. Saya pinjam lagi, saya baca ulang sebagai bagian dari riset saya. Buku-buku catatan tua dan segala macam buku tentunya. Nah yang teman-teman perlu juga sadari ya, paling enggak saya sekarang menyadari bahwa saya itu sebetulnya enggak terlalu berbakat menulis. Tapi saya mau belajar menulis. Jadi menurut saya menulis bukan bakat ya, tapi hasil latihan belajar menulis. Dan kapan menulis? Menulislah hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa konsisten terus menulis. Kalau menulis setiap hari 1 halaman,
pada tanggal 11 Mei 2019 teman-teman sudah punya 300-an halaman lebih dan mungkin itu calon buku. Mudah-mudahan tahun depan pada punya buku. Baik, terima kasih. Itu dulu yang saya sampaikan. Buka aja Bukalapak.